Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kecoak Sakti Official di seri konsep dasar algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini, kita akan coba membahas tentang notasi pseudocode pada algoritma. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Sekarang, apa itu pseudocode? Pseudocode itu merupakan jenis notasi algoritma yang sederhana yang berisikan deskripsi atau langkah-langkah dari algoritma itu sendiri dan biasanya menggunakan struktur pemrograman yang sederhana. Jadi di sini menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh manusia atau orang yang membacanya. Adapun peranan penting dari pseudocode yang pertama yaitu menggunakan beberapa sintak yang harus dipahami. Di sini sintak program sederhana yang harus dipahami. Biasanya pseudocode ini menggunakan titik koma sebagai tanda berakhirnya suatu perintah. Notasi pseudocode tidak ada aturan bakunya, jadi disarankan menggunakan kata kunci yang umum. Contoh dari kata kunci ini seperti input, read, if, print, dan lain sebagainya. Dan struktur penulisan dari algoritma dengan notasi pseudocode ini secara umum sama seperti notasi deskriptif. Tetapi di sini dijabarkan secara sederhana atau singkat dan menggunakan bahasa pemrograman yang umum dan mudah dipahami oleh orang lain. Di sini contohnya kita akan membuat pseudocode untuk mengecek kelulusan siswa. Di sini kita memiliki flowchart seperti ini. Di sini kita akan coba menjelaskan bagaimana pembacaan dari flowchart ini. Di mana nilai awal dari flowchart ini yaitu I sama dengan 1 dan variabel lulus sama dengan 0. Di sini akan masuk ke decision di mana I kecil dari 5. Sekarang nilai I kita 1. Berarti nilai I ini kecil dari 5, maka print nama, nilai. Jadi inputkan nama dan nilai. Baru di sini akan dilakukan pengecekan. Jika nilai itu besar dari 60, maka set variabel keterangan sama dengan lulus. Jika misalnya kecil dari 60, maka set keterangan sama dengan gagal. Barulah masuk ke tahapan print atau print output, nama, nilai, dan keterangan. Dan kita set nilai I lagi menjadi I++ atau I tambah 1. Jadi sekarang I-nya nilainya 2, maka akan dilakukan pengecekan lagi apakah memenuhi kondisi atau tidak. Jika kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka akan masuk ke bagian false dan dicetak banyaknya nilai mahasiswa yang lulus. Baru selesai. Dan untuk pseudocode-nya akan ditampilkan seperti ini, di mana variabel I sama dengan 1, variabel lulus sama dengan 0. Di sini kita menggunakan looping while, yaitu melakukan pengecekan kondisi di mana I kecil dari 5. Jika nilai I kecil dari 5, maka kita inputkan nama dan nilai. Baru di sini akan melakukan pengecekan. Jika seandainya nilai itu besar dari 60, maka keterangan itu dimasukkan lulus dan variabel lulus akan ditambahkan 1, yaitu lulus plus plus. Ini sama maksudnya lulus sama dengan lulus tambah 1. Baru dilakukan pencetakan print nama, nilai, dan keterangan dan nilai I ditambah 1. Dan akan dilakukan perulangan sebanyak I besar dari 5, maka baru akan dicetak berapa total dari variabel lulus atau mahasiswa yang lulus. Dan ini merupakan contoh sederhana dari penulisan pseudocode. Jadi di sini hampir sama kayak bahasa pemrograman, tetapi lebih manusiawi dan mudah dipahami oleh manusia. Sekarang misalnya kita memiliki contoh kasus yaitu membuat flowchart dan pseudocode di mana inputannya yaitu berupa 5 buah nilai nama dan nilai dan dicetak inputan tadi dan tentukan siapa yang memiliki nilai tertinggi. Contoh inputannya seperti ini, misalnya namanya Ricky, nilainya 65, Siti 78, Romi 88, Eki 56, dan Sura 55. Dan di sini akan diinputkan secara bergantian dan output akhirnya yaitu nilai tertinggi yaitu 88 atas nama Romi. Dan untuk penulisan flowchart-nya ini setiap orang pasti berbeda-beda. Dan di sini versi saya, di mana di sini kita mendeklarasikan variabel nama yaitu var nama untuk menyimpan nama mahasiswa, var nilai untuk menyimpan nilai mahasiswa nantinya, dan I sama dengan 1 untuk kondisi looping atau perulangan. Jadi di sini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. I kecil dari 5, jika iya, masukkan nilai dan nama. Baru di sini akan dilakukan pengecekan nilai besar dari var nilai. Var nilai ini merupakan ini ya 0. Jika besar maka var nama diset sebagai nama yang kita inputkan dan var nilai diset sebagai nilai yang kita inputkan tadi dan masuk ke proses I++, yaitu menambahkan kondisi untuk loopingnya. Dan misalnya tidak terpenuhi, maka var nama sama dengan var nama. Jadi akan ditulis ulang aja. Dan misalnya semua kondisi sudah terpenuhi, maka akan dicetak nilai tertingginya, kita panggil variabel var nama, jadi nilai terakhir yang paling tinggi, dan
nilai paling atasnya yaitu var nama gitu, baru selesai. Dan untuk pembuatan pseudocode dari flowchart tadi seperti ini lebih kurang, di mana variabel i kita set 1, var nama ini untuk menyimpan nama sementara siapa yang memiliki nama dengan nilai tertinggi, var nilai untuk menyimpan nilai tertinggi. Jadi di sini kita menggunakan looping while di mana kondisinya i kecil sama dengan 5 karena data yang kita masukkan sebanyak 5, dan di sini karena i-nya tidak terpenuhi maka akan mencetak atau menginputkan nilai nama dan nilai. Baru dilakukan pengecekan. Jika seandainya nilai besar dari nilai sekarang dengan nilai yang variabel pembantu kita, maka set namanya sebagai variabel nama yang kita inputkan dan var nilai sebagai nilai yang kita inputkan tadi, baru ditambah nilai i-nya. Dan di sini akan melakukan looping sebanyak kondisi i besar dari 5. Jika kondisi besar dari 5, maka proses looping akan berhenti dan akan dilakukan proses pencetakan, yaitu mencetak nilai tertinggi dan namanya siapa. Penulisan pseudocode ini merupakan penulisan dari logika kita. Di sini logika contohnya penentuan kelulusan, maka logikanya lebih kurang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang notasi pseudocode. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan dukung selalu video kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini sehingga dapat bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Akhir kata, terima kasih.